Pemirsa masih di IDX Season Closing dan sebelum kita lanjutkan perbincangan, kita akan coba lihat terlebih dahulu 4 saham pilihan yang direkomendasikan pemirsa, terutama di tengah lanjutan pelemahan dalam indeks harga saham gabungan. Dan kami ingatkan kembali Anda masih bisa berpartisipasi di WhatsApp interaktif kami seperti yang tertera di layar televisi Anda nantinya. Kita akan coba lihat 4 saham pilihan yang direkomendasikan. Yang pertama ada Adaro Mineral, direkomendasikan buy, supportnya di 1650, resisten hingga ke 2000. Inet juga buy 250 hingga ke 300, Antam buy 2.800 hingga ke 3.600, dan BBNI dari perbankan Big Cap juga direkomendasikan buy 3.500 hingga ke 4.000. Lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Baik, Pak Kris, kita lanjutkan kembali Pak, 4 saham pilihan yang Anda rekomendasikan. Saya juga cek tadi, pasca penutupan keempat saham ini rata-rata ditutup di zona merah, bahkan Antam koreksinya paling dalam di 9% Pak. Boleh kita ke Adaro Mineral Pak, ADMR, Anda rekomendasikan buy. Saya akan coba cek terlebih dahulu. Ini ada pergantian nama sebenarnya Pak. Saya akan coba cek apakah ADMR, Alam Tri Mineral Pak, maksud saya ya. Mohon maaf, di 1665 hari ini tertekan di 6,20%, bukan Adaro Mineral tapi Alam Tri Mineral Indonesia ya. Pertimbangan buy di level berapa? Dilihat dari data terakhir dari posisi teknikalnya Pak. Ya, ADMR secara teknikal cukup bagus ya dibandingkan dengan emiten-emiten lain dalam 3 bulan terakhir ini. ADMR selalu terjaga pada area sideways-nya di 1650 sampai di area 2000 ya, 1980 seperti itu. Dan saya melihat sekarang kemarin adanya windfall tax yang akan diterapkan oleh pemerintah yang diterapkan kepada perusahaan-perusahaan mineral ya. Untuk mineral aluminium sendiri itu tidak terdapat listnya di sana, dan ADMR justru terkoreksi. Saya melihat ini jadi suatu peluang ya, karena harga aluminium sekarang juga sudah cukup tinggi dan di list windfall tax tidak ada emiten, tidak ada untuk mineral aluminium. Jadi ini cukup menarik untuk diperhatikan ADMR, dan sekarang sudah dekat pada area supportnya, jadi menarik untuk diperhatikan. Buy di level berapa Pak? Sistem apa? Karena support terdekat di 1650, jadi 1665 masih oke, dengan resistance ya kita kembali terdekat mungkin di area 1850 dulu ya. Baik, target 1800 Pak? Target ya mungkin 2000 lah ya, kena harusnya di 2000. Dan 1650 ketika level 1650 dijebol Pak ke bawah, ada skenario ketika lain? ditembus 1650 mungkin bisa exit terlebih dahulu karena next supportnya berada pada area 1300 sampai 1400. Baik, Adaro Mineral hari ini ditutup di 1665, melemah cukup dalam 6%, dan masih aman karena level supportnya tadi sudah disampaikan, dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Kita beralih Pak ke saham pilihan yang kedua, ada Inet. Anda juga rekomendasikan buy. Update penutupan di sesi kedua hari ini untuk Inet, koreksi 4%, 272 Pak. Silakan Pak Kris. Ya, Inet 250 dari kemarin kita lihat cukup kuat, dan dengan harga sekarang ke 250 mungkin selisih hanya sekitar 10%. Dengan perusahaan sebenarnya kinerja cukup bagus, Q1-nya masih cukup oke ya, kinerja masih improving, dan perusahaan juga masih menarik ya. Dan ini juga kita lihat udah turun dari 700 sampai 270. Ini cukup menarik untuk diperhatikan untuk jadi area entry sebenarnya. Oke, supportnya masih terjaga Pak? Ya, support 250 harusnya masih cukup kuat. Ini mungkin agak sulit ditembus ya, karena kemarin sudah dites 5-6 kali tidak dapat ditembus, dan mudah-mudahan 250 ini juga cukup kuat. Buy di level berapa? Support dan resisten jangka pendek dan menengah? Ya, area-area sekarang sebenarnya masih cukup menarik karena spread masih ke area cut loss-nya tidak lebih dari 10%, masih cukup oke. Dengan resistance terdekat di 300 juga masih memberikan kita estimasi profit sekitar 10% lebih ya. Baik, penutupan 272 melemah cukup dalam di 4,23% seiring pelemahan dalam indeks harga saham gabungan. Dari Inet kita beralih Pak ke saham pilihan selanjutnya, ada Antam. Sektor barang baku di sesi pertama siang tadi memimpin dari sisi pelemahan Pak, dengan persentase yang cukup besar. Selain aman, Antam hari ini koreksi cukup dalam. Pertimbangan Antam masuk ke dalam saham pilihan semakin jauh dari level 4 ribuan Pak Kris?
Ya betul, Antam sebenarnya cukup menarik ya karena MSCI mengeluarkan Antam di small caps-nya karena MSCI tidak dapat memasukkan Antam ke dalam indeks MSCI standar gitu, dan kalau diperhatikan sebenarnya memang Antam ini sudah seharusnya tidak masuk ke dalam MSCI small caps tetapi sudah harus masuk ke dalam MSCI standar gitu. Jadi yang dikeluarkan MSCI terkait Antam saya prediksi dengan pertimbangan seperti itu memang secara jangka pendek harusnya masih akan ada tekanan jual sampai nanti di akhir bulan. Tapi ini justru menarik. Jadi ketika Antam mungkin makanya saya kasih supportnya di area 2.800 ya karena harga sekarang masih 3.160. Harapannya sahamnya turun mungkin kalau bisa di bawah 3.000 atau di 2.800-an itu menarik untuk jadi area entry nantinya gitu. Dengan pertimbangan setelah selesai dikeluarkan dari MSCI lalu Antam bisa masuk setelah review dari MSCI nanti selesai ya kita prediksi di bulan Juni nanti, lalu di beberapa bulan ke depan Antam dimasukkan ke MSCI kembali, ini jadi inflow yang cukup bagus ya hasilnya nanti buat Antam. Baik, sempat ke 47, hari ini sudah di 3.100. Berada pada area 2.800 ya, 2.800 sampai 2.900 untuk area support. Makanya saya bilang jangan beli di current price, kita tunggu di bawah area 3.000 untuk melakukan pembelian. Baik, target price Pak, terdekat untuk Antam, buy di level berapa untuk supportnya tadi bisa diulangi? Kalau masuk di area di bawah 3.000 ya mungkin terdekat di area 3.400-an ya, itu sekitar 12% 13% profit, lalu next di area 3.800 baru ke 4.000. Baik, penutupan hari ini di 3160 melemah cukup dalam 9,71%. Kita beralih ke saham pilihan yang terakhir Pak Kris, ada BBNI dari perbankan big cap. Hari ini perbankan big cap ikut menjadi pemberat Pak. BBNI sendiri ini koreksi 1,81% di 3.800 jika dibandingkan dengan saham-saham perbankan big cap lainnya. Tekanan yang terjadi untuk BBNI cukup lumayan Pak. Ketika BBCA ini berbalik arah ke zona hijau, kita ke BBNI Pak. Ya, sebenarnya kalau kita bandingkan dengan big cap bank yang lain, BCA cuma BCA yang balik ke zona hijau ya. Betul ya. Dan tiga bank yang lain masih berada pada area merah. Dan Pak Kris berarti di luar BUMN nih Pak ya, BBCA menguat sendirian ya Pak? Ya, karena mungkin di bawah 6.000 BCA ini juga menjadi perbincangan orang untuk melakukan entry ya. Dan tapi kalau kita perhatikan sebenarnya dari sisi perbankan secara teknikal, secara jangka pendek BNI masih cukup menarik. Secara jangka pendek mungkin kita tarik dari April awal ya sampai hari ini masih masuk ke dalam fase uptrend ya. Ini fase uptrend short term-nya masih belum di break dengan support terdekat di 3720. Ini mudah-mudahan cukup kuat dan hari ini sudah menyentuh area MA20-nya, jadi semoga besok itu dapat mengalami rebound ya. Dan ini secara closing juga kalau kita perhatikan tadi sebelum closing itu sempat BNI ke 37. Betul, di 3780 dan lompat di 3800 waktu closing ya. Jadi artinya ada flow yang masuk di akhir sesi untuk BNI. Jadi ini cukup menarik, kita perhatikan besok harusnya big cash banking ya. Mungkin ini hampir semua big cash banking mengalami hal yang sama. Jadi besok seharusnya akan ada rebound ya dari ISG itu. Baik, penutupan hari ini di 3.800 melemah di 1,81%. Buy di level berapa Pak? Singkat saja Pak Kris. 3.800 current price masih cukup menarik ya. Banking, big cash banking sekarang udah berada pada area yang cukup murah semuanya. Jadi di hold untuk jangka panjang juga masih cukup menarik. Target price-nya cukup lebar, 4.000 Pak. Seberapa optimis Anda? 4.000 harusnya masih dapat kembali ya, karena sekarang berada 3.800 ke 4.000 mungkin sekitar 5%-an masih make sense gitu dalam waktu mungkin 1 bulan ke depan. Ya, ada ADMR, INET, Antam, kemudian juga BBNI, 4 saham pilihan yang direkomendasikan, dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDA Channel.